Oke, selamat datang di channel Detailing Garage Samarinda. Jadi di video kali ini saya akan share cara merawat mobil mulai dari awal sampai akhir secara detail dan secara merinci. Jadi untuk video sebelumnya saya selalu membuat konten mendokumentasikan hasil pekerjaan saya di workshop ya. Jadi karena saking banyaknya dokumentasi itu, video itu, saya sendiri juga agak bosen ya. Nah, untuk video kali ini saya akan coba bikin konten atau video yang masih berhubungan dengan dunia detailing. Tapi untuk video kali ini saya akan buatkan atau saya akan share pengalaman saya mulai dari awal sampai akhir, sampai terperinci, sampai detail, sampai benar-benar tuntas. Artinya kalau memang mau belajar, kita belajar bareng. Dan satu hal, video ini saya buat bukan bermaksud untuk menggurui siapapun atau menguliahi siapapun, tapi saya akan share pengalaman saya di bidang auto detailing atau perawatan mobil. Oke, jadi sebelum saya mulai, mungkin video ini cukup panjang, tapi saya akan buat secara season atau episode ya. Jadi untuk di episode sekarang atau season sekarang, mungkin saya akan jelaskan dulu atau saya akan mulainya dari dasar atau awal ya, tahap paling awal, karena sesuai yang saya omongkan, saya akan memberi atau menge-share atau berbagi pengalaman mulai dari awal sampai akhir. Untuk awal, sebelum kita mulai, saya sebelumnya mau bertanya. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih harus merawat mobil? Atau mungkin sekedar ingin bersih-bersih, atau mungkin iseng-iseng barangkali ya, biar mobilnya mengkilat, bersih, untuk mengisi waktu yang luang. Pertanyaan yang saya berikan ini mungkin cukup penting ya, karena jawabannya bisa memotivasi pada siapapun yang menonton video ini. Oke, jadi kenapa sih harus merawat mobil? Mobil itu kan dipakai bang. Mobil itu kan pasti kena panas mas, pasti kena hujan. Yang namanya mobil pasti baret, lecet, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau menurut saya pertanyaan saya tadi, kenapa sih harus merawat mobil? Selain daripada mempertahankan nilai jual mobil tersebut, kita akan terasa nyaman dan pede saat mengendarai mobil dengan kondisi yang wet look ya, sudah mengkilat, untuk interiornya bersih, nyaman kita saat berkendara pun. Jadi mungkin itu alasan menurut saya kenapa sih harus merawat mobil. Memang merawat mobil itu bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kenapa bisa dibilang susah-susah gampang? Kita bilang susah kalau kita tidak tahu cara atau trik merawat mobil yang benar. Bisa juga dikatakan gampang kalau kita tahu atau menguasai teknik maupun ilmu tentang perawatan mobil. Nah, jadi kenapa saya punya inisiatif ingin berbagi pengalaman atau share, bikin video ini, cara merawat mobil. Belum kita ke topik utamanya, ilmu atau teknik cara merawat mobil. Di teknik atau ilmu merawat mobil itu ada beberapa tahap atau step. Mungkin kalau dijelaskan dalam satu session aja mungkin nggak bisa selesai. 1 minggu atau bahkan mungkin 2 bulan, 3 bulan nggak akan selesai. Itu saya bikin konten atau video ini, saya ingin berbagi secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke tahap pertama, saya mohon untuk bantu subscribe-nya dulu, like, dan share. Jika ada pertanyaan boleh berkomentar di kolom video ini. Lanjut ya. Jadi untuk merawat mobil itu kita bagi aja biar gampang ya. Untuk tahap pertamanya itu ada
bagian mobil itu ada eksterior. Eksterior itu bagian luar. Itu di eksterior sendiri pun ada beberapa tab atau tip atau apapun itu, mulai dari poles bodi, mulai dari poles kaca, dan lain sebagainya. Ini gambaran globalnya seperti itu. Kalau untuk di interior atau dalam, itu kita cuman terfokus pada dalam. Jadi kita mulai dari langkah awalnya. Jadi untuk cara merawat mobil, kita mulai dari cara mencuci. Jadi sebelum kita poles dan lain sebagainya, langkah paling utama adalah kita cuci. Dan pada saat mencuci itu pun, itu tidak semudah apa yang kita lihat. Kalau memang benar, dapatkan hasil yang bagus. Bagaimana sih cara nyucinya? Mungkin kalau cara nyuci nggak perlu saya bikinkan video atau saya jelaskan ya, mungkin sudah pada tahu lah bagaimana sih cara cuci mobil. Cuman di sini saya sedikit menambahkan atau memberi saran, langkah baiknya kalau kita saat mencuci mobil, kita hindari menggunakan sabun atau sampo itu seperti bahan atau sabun untuk mencuci piring atau baju. Kita gunakan produk atau sampo khusus untuk mobil. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Kenapa enggak bisa? Bukan enggak bisa. Sebenarnya bisa. Tapi kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena begini, kita ambil contoh kecilnya saja. Kita misalnya mau mencuci mobil pakai deterjen, sabun colek, atau apa yang buat cuci piring seperti itu. Itu bisa saja. Itu bisa saja sebenarnya. Cuman kenapa saya menyarankan jangan pakai itu? Harus pakai sampo khusus untuk cuci mobil. Ya garis bawah ya, kenapa harus pakai sampo khusus untuk cuci mobil? Jadi penjelasannya seperti ini. Kita kalau saat cuci baju memakai deterjen atau sabun colek atau pakai apapun itu, tangan kita akan terasa panas saat terkena sabun-sabun tersebut atau deterjen tersebut. Kita bayangkan saja, kalau sabun atau deterjen tersebut kita pergunakan ke bagian mobil yang ada, itu malah bikin mobil kusam, karet-karet atau sil-sil eksterior udah mati ya bahasanya ya, atau kusam gitulah. Kenapa saya menyarankan memakai sampo khusus untuk cuci mobil? Karena sampo tersebut sudah dibikin dengan formula yang khusus. Kalau misalnya tetap tidak mau pakai sampo cuci mobil itu, pakai sabun bayi bisa pakai sabun bayi yang buat mandi bayi itu bisa. Tapi ini masih ada tapinya. Kalau dibilang aman, tapi itu kurang maksimal. Karena formula yang dipakai sabun tersebut itu tidak sesuai peruntukannya. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi itu cara mencucinya. Kita gunakan sampo khusus untuk cuci mobil. Yang keduanya, pergunakan lap yang masing-masing. Artinya yang masing-masing seperti ini. Kalau kita saat mencuci mobil, kita menggunakan satu lap. Itu buat ngelap bagian selah mobil, terus buat ngelap kolong-kolong mobil, terus habis itu kita pakai buat ngelap bodi. Yang ada apa? Bodinya baret-baret atau swir. Jadi untuk menghindari swir, alangkah baiknya kita pakai atau menggunakan minimal 3 lap. Kenapa 3 lap? Satu untuk lap bagian kolong-kolong atau spakbor. Yang kedua lap untuk bodi dan kaca. Dan yang ketiga lap kering. Kalau ditambah 1000 itu berarti 4. Jadi itu untuk cara mencucinya. Nah, tahap selanjutnya setelah dicuci, kita pastikan benar-benar kering, tidak asal kering. Artinya apa? Kita harus detail sampai ke selah-selah seperti emblem, terus selah-selah list pintu dan lain sebagainya. Itu harus kita pastikan benar-benar kering. Kalau memang ada, pakai
semprotan angin atau kompresor ya. Jadi kita semprot harus benar-benar kering. Kenapa harus benar-benar kering? Kalau sekali dua kali it's okay, enggak masalah. Tapi kalau setiap kali kita nyuci terus kita biarkan, akhirnya numpuk pada sela-sela itu dan menjadi kerak. Ya, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah air. Perlu diingat, air ini sangat vital atau sangat penting untuk perawatan mobil. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak harus semua air kita, memang semua air bisa pakai nyuci? Akan tetapi, ibaratnya gini bosku, kita mau minum air keran sama air RO atau rebusan, air rebus. Kira-kira sehatan yang mana? Otomatis pasti sehatan yang direbus atau yang RO. Kan seperti itu logikanya. Jadi sama halnya dengan untuk merawat mobil, air. Air kita gunakan yang intinya atau poinnya, airnya itu tidak berbau dan tidak berwarna, artinya bening. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi proses pencuciannya, kita ke tahap berikutnya itu clay bar ya. Jadi setelah mobil itu kita cuci, kita pastikan kering, baru kita clay. Nah, proses clay ini juga masih menggunakan air. Jadi ini proses clay seperti ini, kita gosok-gosok seperti ini menggunakan clay, tapi dicampur dengan air dan sampo untuk cuci mobil. Sekali lagi, bukan sampo atau deterjen yang untuk cuci baju ya, tapi khusus untuk cuci mobil. Oke, seperti ini claynya. Ke tahap berikutnya, artinya ke tahap berikutnya kita bersihkan semua selah-selah kecilnya seperti les-les pintu, les jendela, terus di tiang pilar dalam pintu, engsel dan lain sebagainya kita bersihkan, kita detailing. Nah, setelah itu baru kita ke tahap poles ya. Setelah semuanya dipastikan bersih, kita lanjut ke tahap poles. Oke, mungkin video ini sampai di sini. Jika videonya bermanfaat, bantu like, subscribe, komen, dan share. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar video ini. Kita lanjut di part selanjutnya atau di episode yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf, video ini bukan maksud saya untuk menggurui siapapun, tapi saya ingin berbagi atau share pengalaman saya sebagai detailer atau sebagai teknisi poles ya di workshop saya sendiri. Karena saya berprinsip seperti ini bosku, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bermanfaat. Jadi karena terinspirasi dari kata-kata tersebut, saya bersemangat ingin berbagi atau nge-share pengalaman saya di bidang auto detailing. Ilmu ini mudah-mudahan atau mungkin buat siapapun bermanfaat, dan aku yakin pasti bermanfaat. Kenapa aku yakin sangat bermanfaat teknik atau ilmu ini? Karena saya sendiri sudah menjalaninya atau sudah mempraktekkannya, bahkan secara syariat atau usahanya saya bisa makan, saya bisa ngasih nafkah keluarga dan lain sebagainya dari hasil ini, artinya dari hasil buka salon perawatan mobil atau auto detailing. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bermaksud ingin menggurui siapapun atau menguliahi siapapun, tapi saya di sini berbagi atau pengalaman saya ya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ketemu lagi di episode selanjutnya.